Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Pusering Jagat yang terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura Pusering Jagat merupakan pura penting di Bali karena pura ini termasuk satu dari 6 pura kayangan jagat yang berposisi di tengah-tengah. Dalam kosmologi Hindu, tengah adalah stana atau tempat bersemayam Dewa Siwa. Pura Pusering Jagat yang terletak di Desa Pejeng, yang di masa lampau merupakan pusat kerajaan Bali kuno. Banyak yang menduga bahwa kata Pejeng berasal dari kata Pajeng yang berarti payung. Dari desa inilah raja-raja Bali kuno memayungi rakyatnya. Namun ada juga yang menduga kata Pejeng berasal dari kata Pajang, yaitu bahasa Jawa kuno, yang berarti sinar. Diyakini dari sinilah sinar kecemerlangan dipancarkan ke seluruh jagat. Saat ini saya telah tiba di perempatan Pura Samuan 3 dan dekat dengan Gua Gajah, dan ke utara adalah jalan raya Pejeng. Dalam lontar-lontar kuno, Pura Pusering Jagat juga dikenal sebagai Pura Pusering Tasik atau pusatnya lautan. Penamaan itu akan mengingatkan kita tentang cerita yang ada pada kitab Adiparwa yang mengisahkan perjuangan para dewa dan raksasa Detya dalam mencari tirta amerta, yaitu tirta kehidupan di tengah lautan Kesirar Nawa. Saat ini saya sudah memasuki jalan menuju ke pura, dan ini adalah tembok dari Pura Pusering Jagat. Di pura ini juga terdapat peninggalan kuno berbentuk bejana yang disebut Sangku Sudamala, yang melambangkan limpahan air suci untuk kehidupan. Dan di dalam Sangku Sudamala tersebut terdapat gambar yang menandakan angka tahun Saka 1251. Setelah tadi melalui tembok pura hingga ke Candi Bentar, saya kembali ke depan, yaitu di tempat parkir. Disinilah merupakan tempat parkir untuk meletakkan motor atau mobil bagi pemedak, dan di tempat parkir juga terdapat peninggalan yang berupa menur dan arca-arca lainnya. Dalam sebuah lontar ada tertulis sebagai berikut: Tumurun puh Bathara Siwa angreka padering Mahameru, Dinut denere Bathara kang umungguh ring watu karu, Bathara Mahadewa ring toh langkir Bathara Pasupati, ring Lempuya Bathara Genijaya, ring Gua Lawah Bathara Hyang Basuki, ring Pusering Tasik Bathara Hyang Amangkura, muang ring Huluwatu Bathara Ageni Mahajaya. Demikianlah bunyi tulisan yang terdapat pada salah satu lontar. Dan saat ini saya sudah memasuki kawasan yang merupakan Nistaning Mandala dari Pura Pusering Jagat. Dan jika saya artikan dari tulisan lontar tersebut adalah: turunlah Tuhan dalam perwujudan siwa membumi di Mahameru, diikuti oleh para dewa yang diistanakan di Batu Karu, yaitu Bathara Mahadewa, di Gunung Agung Bathara Pasupati, di Lempuyang Bathara Hyang Genijaya, dan di Gua Lawah adalah Bathara Hyang Basuki. Sedangkan di Pusering Jagat adalah Bathara Amangkurat, dan di Uluwatu Bathara Ageni Mahajaya atau Rudra, yang artinya bahwa di Pura Pusering Jagat yang bersentana atau dipuja adalah Bathara Amangkurat. Saat ini mendung di langit sangat tebal sehingga saya tidak bisa mengambil gambar dengan baik. Namun walaupun begitu akan saya lanjutkan untuk pengambilan gambar. Dan ini adalah merupakan Candi Bentar yang ada di bagian barat dari
Pura Pusering Jagat, yang dimana di depannya terdapat dua patung raksasa sebagai penjaga dari pintu gerbang masuk ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Pusering Jagat. Dan ini adalah Pura Hyang Pandi, yang mana Hyang Pandi yang dimaksud bukanlah Pura Trah, namun lebih menunjukkan kepada Pura Swadharma, di mana ada dalam sebuah pelinggih yang berupa pratima, yaitu patung berkepala 4 yang melambangkan ide Betara Brahma, karena beliau adalah merupakan pembimbing dari mereka yang memiliki swadharma dalam pembuatan senjata. Pura Pusering Jagat tergolong pura yang sangat tua usianya. Di dalam pura ini terdapat banyak peninggalan purbakala. Pura Pusering Jagat ini dalam lontar Kosumodewa disebut sebagai Pura Pusering Tasik, sebagai salah satu dari Pura Satkayangan di Bali. Tidak kurang dari 9 lontar yang ada di Bali menyatakan tentang Satkayangan yang berbeda-beda. Akhirnya tahun 1979 pernah dilakukan penelitian tentang keberadaan Pura Satkayangan di Bali oleh tim peneliti IHD yang sekarang menjadi UNHI, dan tim peneliti tersebut menetapkan Satkayangan yang dinyatakan dalam lontar Kosumodewa tersebut sebagai Satkayangan di Bali. Hal itu dilakukan karena Satkayangan yang dinyatakan dalam lontar Kosumodewa didirikan saat Bali masih bersatu dalam satu kerajaan dengan Empu Kuturan sebagai pendeta kerajaan. Setelah Bali menjadi 9 kerajaan, sepertinya tiap-tiap kerajaan di Bali memiliki Satkayangannya masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan lontar, menyatakan adanya Satkayangan yang berbeda-beda. Dan inilah merupakan Candi Bentar dan Puri Agung yang terdapat di bagian Nistaning Mandala yang akan jalan menuju masuk ke Madyaning Mandala, di mana di depan Candi Bentar banyak ornamen-ornamen seperti patung raksasa besar yang sebagai lambang penjaga, dan juga ada sebuah patung yang menyerupai gajah karena ada balalainya. Beginilah kemegahan Puri Agung Pura Pusering Jagat. Dan ini adalah patung yang saya katakan tadi yang menjadi ornamen bagian depan dari Nataran Candi Bentar dan Puri Agung yang ada di sini. Saya akan memasuki kawasan Madyaning Mandala Pura melalui Candi Bentar. Om Swastiastu. Inilah Madyaning Mandala dari Pura Pusering Jagat. Di bagian Madyaning Mandala terlebih dulu akan kita lihat ada sebuah pelinggih yang di atasnya banyak sekali terdapat arca-arca peninggalan. Dalam lontar Kosumodewa, Pura Pusering Jagat dinyatakan sebagai tempat pemujaan Betara Amangkurat, yang artinya di Pura Pusering Jagat ini Tuhan dipuja sebagai dewa penuntun mereka-mereka yang sedang memangku jabatan dan menata kehidupan rakyat. Karena seorang penguasa itu akan mengabdi kepada yang dikuasainya. Apabila mereka yang berkuasa itu tidak memiliki sikap hidup yang religius, tanpa religiusitas yang kuat, maka penguasa itu dapat berbuat sewenang-wenang pada rakyat yang dikuasainya. Dan Pura Pusering Jagat adalah salah satu pura yang bisa untuk dipakai memohon tuntunan. Dan di Pura Pusering Jagat ini ada sebuah pelinggih yang utama. Yang paling utama dari areal di sini adalah pelinggih Ratu Pusering Jagat. Dan ini terdapat sebuah pohon Kamboja yang sangat tua. Dan ini adalah merupakan bagian pelengkap dari pura yang dipakai ketika ada upacara besar. Dan di Pura Pusering Jagat ini terdapat sebuah pelinggih yang disebut dengan Gedong Purusa. Di pelinggih ini terdapat simbol Purusa dan Perdana yang digambarkan dengan alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan dalam ajaran Samkhya Yoga, Purusa dan Perdana ini adalah ciptaan Tuhan.
Sekarang ini saya sudah sampai di sebuah Candi Bentar yang merupakan pintu masuk menuju ke Utamaning Mandala dari Pura Pusering Jagat. Dan saya akan menuju ke Utamaning Mandala. Om Swastiastu. Dan terlihat pelinggih-pelinggih yang ada di Utamaning Mandala dari Pura Pusering Jagat. Dan saya akan berkeliling dulu agar bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam areal Utamaning Mandala. Seperti yang telah saya katakan, Purusa Perdana adalah ciptaan Tuhan, di mana Purusa adalah merupakan benih-benih kejiwaan, sedangkan Perdana adalah benih-benih kebendaan. Melalui Purusa dan Perdana, Tuhan menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk mengisi alam semesta ini. Hal ini juga berarti para penguasa yang memuja Tuhan di Pura Pusering Jagat diharapkan mendapatkan kekuatan spiritual untuk menyeimbangkan eksistensi Purusa dan Perdana agar bersinergi. Dengan kuatnya sinergi Purusa dan Perdana, maka kehidupan akan mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, swadharma utama para penguasa rakyat, yaitu Sang Amangkurat. Sehingga sangat tepat jika memohon bimbingan kepada Sang Yang Amangkurat. Dan ini adalah merupakan salah satu pelinggih yang ada di Pura Pusering Jagat, yang mana pelinggih ini dibatasi dengan tembok tersendiri, dan di depannya ada patung penjaga, yang mana pelinggih-pelinggih yang lain ada yang berada satu areal pada Utamaning Mandala tanpa ada tembok pembatas, dan ada juga yang dibatasi dengan tembok tersendiri. Dan di sebelah dari pelinggih ini ada sebuah bangunan, yang mana bangunan ini berfungsi untuk melindungi atau meletakkan dari pretimo-pretimo atau arca-arca peninggalan yang merupakan peninggalan dari Pura Pusering Jagat. Dan di sini juga terdapat sebuah padmasana yang menjulang tinggi, yang mana tentunya keadaan pura di zaman dahulu pastinya berbeda dengan pura di zaman sekarang, karena pura yang ada di sekarang, pelinggih-pelinggih yang ada atau bangunan yang ada bertujuan untuk meletakkan benda-benda sakral yang sebagai peninggalan Pura Pusering Jagat. Dan ini ada pelinggih menyerupai gedong, dan terlihat ada sebuah benda yang berbentuk bulat yang diwastra dengan kain putih kuning. Dan beginilah suasana Utamaning Mandala di Pura Pusering Jagat di saat mendung. Artinya saat ini memang mendung sangat tebal, sehingga pengambilan gambar menjadi redup, tidak bisa mengambil gambar secara maksimal. Dan ini adalah pelinggih gedong yang tadi sudah saya perlihatkan, dan saya akan lanjutkan menuju ke bagian pelinggih yang lain. Dan ini adalah padmasana yang ada di sini, dan saya menginjak rumput, maaf. Ya, dan di sini terdapat sebuah kolam yang tidak berisi air. Namun sangat dipercayai inilah kolam Niskala yang ada di Pura Pusering Jagat. Dan setiap ada upacara tertentu di sini akan dilepaskan bebek, beberapa bebek, dan saat dilepaskan bebek-bebek itu seperti melakukan aktivitas mandi seakan-akan berada di dalam air. Dan di sini juga terdapat sebuah pretimo atau arca seorang dewi yang membawa jun atau tempat air. Apakah dahulunya di sini adalah sebuah tempat yang mengeluarkan air? Yang jelas sekarang tidak ada air yang keluar dari patung, dan patung ini diwastra dengan wastra putih kuning dan memiliki tembok tersendiri. Sama seperti pelinggih yang tadi, bangunan pelinggihnya dibatasi tembok dengan dan memiliki candi bentar, depannya ada naga. Dan saya lanjutkan kembali menuju tempat berikutnya, yaitu di sebelah dari Telaga Sunil atau kolam Niskala. Tadi terdapat sebuah batu, dan ini adalah peninggalan purbakala yang diwastra dengan kain putih kuning.
Dan saat ini saya akan menuju ke pelinggih-pelinggih lainnya. Semoga nantinya bisa memberikan gambaran kepada penonton tentang bangunan suci atau pelinggih yang ada di sini. Dan ini merupakan pelinggih utama pengharuman, artinya disinilah tempat untuk menyucikan, hias, ngelinggihin ida betara di saat ada puja wali besar. Yang di sebelahnya juga terdapat linggih gedong agung. Kebetulan di sini terdapat tulisan sehingga saya baca berisi tulisan gedong agung, sedangkan yang lain tidak berisi tulisan, yang mana tangganya kiri dan kanan dihiasi dengan hiasan patung naga. Dan ini juga pelinggih-pelinggih yang ada di sini, di mana di atas pelinggih diletakkan batu atau arca-arca yang ada dan merupakan peninggalan dari tempat atau pura Pusering Jagat. Seperti yang tadi saya katakan, di sini terdapat berupa pertima atau patung arca Purusa Perdana, dan inilah patung arca Purusa Perdana yang dimaksud, yang menunjukkan jenis alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, yang merupakan penyatuan antara Purusa dan Perdana. Dan di sebelahnya lagi terdapat sebuah bangunan yang berisi arca-arca, baik arca Ganesha, arca dewa, dan bentuk-bentuk lainnya yang diwasra dengan kain yang berwarna merah. Di sebelahnya ada sebuah bangunan yang mana depannya diwasra dengan kain poleng. Dan sekali lagi saya minta maaf karena tidak ada tulisan, tidak bisa memberitahukan apa itu. Dan di sebelahnya ada arca, kalau tidak salah berbentuk seperti binatang namun sudah tidak utuh, dan tempat ini pun memiliki penyengker tersendiri. Artinya walaupun sama-sama berada di wilayah utama Ning Mandala, namun di arca ini diberikan tembok tersendiri sebagai ruang yang memiliki candi bentar, dan di sini juga terdapat batu yang diwasra dengan kain poleng. Dan saat saya datang tadi banyak ada pemedak yang dari Undiksa, dan pemangku tadi juga sudah melayani umat pembajaran. Namun saat itu saya masih diparkir, dan ketika memasuki pura tidak lagi ada siapa-siapa, hanya sendirian. Dan di sini juga terdapat sebuah peninggalan kuno yang berbentuk bulat, dan di sini banyak sekali ornamen-ornamen pahatannya, relief-reliefnya yang sepertinya menggambarkan sebuah cerita yang dipahat dalam batu padas tersebut. Dan ini adalah bagian belakang dari pelinggih-pelinggih utama. Di sini pun banyak sekali terdapat batu-batu ataupun arca-arca yang merupakan peninggalan-peninggalan zaman terdahulu yang ditumpuk dan diberikan wastra putih kuning. Dan ini juga merupakan batu-batu peninggalan. Dan juga di sini terdapat sebuah batu dan arca. Namun di sini juga tidak berisi tulisan sehingga tidak bisa menceritakan apa ini. Kemungkinan kalau ada yang memang benar-benar berkeinginan untuk mengetahuinya, silahkan datang. Nanti bisa ditanyakan kepada Dani Mangku, pastilah beliau tahu karena beliau adalah merupakan petugas di pura ini. Walaupun bertugas dalam bidang spiritual, namun pastilah mengetahui tentang arkeologi atau benda-benda peninggalan sehingga bisa menjelaskan kepada pemedak atau beliau-beliau yang berkenan untuk tahu. Ketika Pak Jokowi memerintahkan kepala daerah untuk membawa air dan tanah dari wilayahnya untuk dibawa ke IKN, kawasan ibu kota negara Nusantara, saat itulah pemerintah Provinsi Bali membawa tanah dan air yang berasal dari Pura Pusering Jagat.
Dipilihnya tanah dan air yang diambil dari Pura Pusering Jagat karena Pura Pusering Jagat merupakan pura yang ada di pusat kosmologi dunia. Itulah yang menjadi alasan, dan saat ini saya sudah selesai melakukan persembahyangan dan akan pamit dari pura. Terima kasih.